Copot kuncinya, copot. Nah, sip. Ada yang tahu namanya apa? Dial Cook indikator. Kenapa disebut ada indikatornya? Apa? Apa? Meterannya. Kenapa disebut indikator? Itu ada meterannya. Tapi namanya apa? Dial bor gauge. Ini dial Cook indikator. Kenapa ada indikatornya? Untuk menunjukkan angka ukuran. Oke. Fungsi dari alat ini. Keolengan. Masuk. Apa lagi? Keovalan apa? Itu makanya bor gauge. Nih, saya nanya ini. Fungsi dari alat ini. Keausan. Apa yang aus? Silinder. Silinder pakai itu. Apa? Shaft ada 2. Ada cam, ada crank. Fungsinya aja dulu. Udah pernah lihat kan? Ya, fungsinya tadi 1. Keolengan. Ya. Buat cam. Ya, buat cam ngukur apanya? Cam. Tonjolan nok. Apa lagi? Kausan apa? Iya, tadi udah dijawab nih kausan. Ausnya apa? Apa? Rem. Apa yang diukur remnya? Piringan cakram. Bisa. Apa lagi? Banyak ya? Intinya untuk mengukur 1 keolengan. Kalau keovalan itu makanya itu. Karena kalau keovalan tuh hanya oval, jenis saja oval, namanya oval. Itu bulat, bangun ruang. Itu cuman ada di blok silinder. Itu nanti ngukurnya pakai yang bor gauge satu lagi. Cara penggunaannya. Ada yang paham? Enggak, sama sekali enggak ada yang paham. Agiru. Oh. Yang pertama, ini nanti tampilkan di meja. Tolong 2 orang ambilkan meja itu dong. Biar enak. Yang tinggi tuh. Itu besi enggak? Oh iya. Bawa. Bisa enggak? Satu lagi tuh. Sini aja nih. Sini. Nanti tuh geser ke sini, nanti dibalikin lagi. Dah. Sini. Oh, sini, tengah-tengah. Ini kelihatan enggak nanti yang belakang? Sini, tengah-tengah.
Iyalah, yaudah. Tengah-tengah sini, geser tengah. Geser aja, geser, nggak diangkat. Oke, sip. Oke, makasih. Oke, ini yang namanya dial indikator. Cara penggunaannya, sebelum digunakan, itu kalian wajib mengkalibrasi. Semua alat ukur itu wajib dikalibrasi. Oke, kalian kalibrasi nih, putar ini nih. Allahu Akbar. Putar yang hitamnya. Oke, sampai di garis 0. Oke, sampai di garis 0. Harusnya ada ini nih, cuma ini nggak bisa merangkak. Udah nggak biarin. Oke, nah cara bacanya sebenarnya itu sama. Semua tukur tuh hampir sama cara bacanya. Cuma ini punya keunikan sendiri. Dari 0 ke 10 itu garisnya 10. Bernilai 1. Muter. Ini ada yang namanya jarum utama. Jarum utama. Nah, buat pembacanya nih. Ini yang gerak. Nah, tuh. Yang ini ya, yang gede, yang panjang. Oke. Nah, ketika kalian mengukur, ini muter, set. Melewati 0. Nah, kalau misalnya melewati 0, jarum kecil dibaca. Oke, dibacaan ini ada angkanya nih. Misalkan 1. Berarti 1,40. Ya kan? Kalau belum melewati 0, misalkan segini. Berarti 0, anggaplah 80. 0,80. Oke, jadi ketika kalian mengukur ini dan garis ini belum melewati 0, itu garis yang kecil, jarum kecil itu belum memutar. Oke, ketika kalian mengukur seret 2 kali, misalkan muter berapa nih? 2, berarti 2, andaikan masuk ke 64, 2,64. Oke, kalau belum muter 0, 0, sekian itu. Paham? Lebih gampang dan lebih unik. Jangan lupa satuannya milimeter. Semua tukur itu satuan milimeter. Nggak ada yang kilometer, nggak ada yang sentimeter. Nggak ada yang meter. Mau dicoba cara ngukurnya? Bentar. Berat juga nih, ampun. Ada yang tahu namanya apa? Flip-flop. Fungsinya buat apa? Menaruh benda kerja ketika ingin diukur. Namanya apa? Kalau yang tekan mesti tahu.
Oke, anggaplah 30 ini 0 ya. Karena mepet sama ininya. Anggaplah 30 ini 0. Oke. Ini buat contoh aja. Nanti kalau mau dicoba dikalibrasi ulang lagi. Oke. Anggaplah 30 ini 0. Cara penggunaannya, ini tadi yang bilang buat ngukur ke olengan. Ke olengan tonjolan nok. Oke. Putar. Nah, lebihnya itu berapa dan kurangnya itu berapa? Putar. Anggaplah kalau tadi 30 itu 0, ketika melewati, berarti malah mundur. Ya. Mundurnya 11. Berarti 0,11. Paham? Ntar saya ulangi lagi. Oke, ini buat ngukur ke olengan cam ya. Karena ini fungsinya nanti buat ada materi selanjutnya. Saya nggak bahas ini, saya bahas pengukuran dulu. Oke, ini 0 ya. Sesuai dengan kalibrasi tadi pertama awal 0. Itu cara menggunakannya, barang yang diukur diputar begini. Maju, yang nggak kelihatan maju aja nggak apa-apa. Sini nggak Pak? Ini. Belum tahu bro. Oke. Sini Pak, sini. Ini dari sini. Nggak kelihatan kalau. Oke, ini 0 ya, saya putar. Ketika nanti dia menyentuh ini jarumnya, kalau diputar, dia akan gerak. Nah, emang kalau ngukurin itu tuh nggak nyampe 1 sekian kalau kerusakan itu nggak parah. Paling cuma 0, sekian, 0,2, 0,3. Ya, namanya keulangan tuh nggak parah. Oke, putar. Sampai nanti kalian hafalkan berapa garis terjauhnya. Itu yang dibaca. Ada maksimal putarannya berapa? Enggak. Enggak ada. Enggak. Jadi misalkan nih. Ini kan garis terjauhnya berapa? 1, 2, 2 ya. 3 belum lewat kan? Baik lagi ke 0. Masih 2, 3 belum kena. Sampai putar terus. Nah, sampai ketemu jauhnya. Pas di 2 kan? Dia nggak nyentuh 3 kan? Nah, ya udah berarti tinggal dibaca 0,2. Berarti untuk putarannya bebas. Putarannya bebas. Kan namanya ngukur tuh pasti diputar, nggak ada yang namanya 1, 2 terus dibaca, enggak. Ngukur Jadi tuh ini tuh mengukur ketidakrataan. ketidakrataan ini. Ya, jadi ya putarnya Putar, bebas. bebas. Pokoknya yang terjauh berapa? Kalau terjauh berarti titik itu adalah titik yang paling parah kan? Pak? Ya, titik yang paling parahnya pada kerusakan. Berapa hasilnya Mas? Tadi hasilnya berapa yang tingkat paling parahnya? 2. Paham? Cara apa? Cara kalibrasinya 0. Misalkan tadi kalau habis dipakai itu biasanya jarum itu ngacak. Ya kan? Jarum, ini hitam-hitamnya kalian putar. Teman-teman kalian putar. Pasin sama 0. Ini ada tek-teknya. Nah, itu lagi. Ini kalau kalian putar ini itu udah rasa tek-tek gitu kayak recet tadi lah. Nah,
pasti 0. Ketika sudah dikalibrasi, pemasangannya tahu. Nah, ini saya ulang ya. Ini tempelkan ke sini, tapi jangan sampai garisnya itu goyang. Ya, jangan sampai garisnya goyang. Yang penting nempel sama barang bendanya. Ini kalian tahan. Kalau goyang berarti apa? Enggak akurat, Nanti nggak akurat, karena udah kena. Baru kalian kencangkan ininya. Goyang nggak garisnya? Goyang. Kalau misal udah goyang gitu terus dikalibrasi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Harus yang benar tuh memasang di sini ya. Harus dikalibrasi dulu baru ditempel baru. Iya. Goyang fresh nih. Nah, ini kan kena tapi nggak goyang. Baru kalian kencangkan ini ya. Nah, 0 kan? Goyang? belum. Enggak kena. Nggak kena. Ya harus teliti aja. Harus teliti. Nah, muter pelan-pelan. Kalau kamu begini kan nggak bisa baca. Ya, pelan-pelan. Dicari yang paling jauhnya. Paling jauh. Kalau ngukur ini tuh nggak pernah yang namanya 1 sampai sekian enggak. Itu rusak parah banget namanya. Paling cuman 0,0 sekian. Paling jauh tuh 0,010 lah. Saya ngalami ngukur tuh di bengkel paling jauh 0,010. Nggak pernah di atas 0,10. Jarang. Kerusakannya jarang. Paham cara bacanya? Kalau Anda beli baru ini kira-kira ada itunya nggak? Standarisasinya. Beli baru kan terus diukur. Kira-kira Kolengannya gitu, Pak. kolonnya gimana? Seharusnya. Kalau yang aftermarket racing itu ada hasil pengukurannya. Berarti ya mereka punya standarisasi. Tulisannya sendiri. Enggak, kalau kita beli di bengkel barang orian pabrik ibaratnya. Buat standar mobil atau standar motor. Ketika kalian ukur begini, barang baru gitu andaikan. Itu ada kolengannya apa enggak? Ada tapi sedikit. Ada? Tapi sedikit. Saya tadi tidak pernah memasang Baru loh. bongkar apa? Enggak. Baru loh. Barang baru loh. Barang baru loh. Enggak ada no, mesti bulat. Kalau kalian nggak percaya, beli, Kembalikan kalau oleng. kalian ukur. Dan jarum pun nggak akan kena. Asal kalian masang ini itu benar. Asal kalian masang ini itu benar. Kalau masangnya benar, teliti, barang baru nggak ada ya namanya, kecuali barang rejekan. Ya, nggak akan. Dan ini ketika nanti kalian ngukur, itu ada yang namanya batas maksimum. Ketika sudah melewati batas maksimum, apa yang harus kalian lakukan? Mau dibubut, mau diganti ulang, beda lagi urusannya. Ini ada batas maksimalnya pengukurannya. Jadi enggak nanti kalau kalian ngukur terus dapatnya 0,20 masih bagus nih, ya enggak. Jadi ada batas maksimalnya. Paham semuanya? Nyoba ya. Saya lepas dari ulang. Silakan. Yang mau nyoba. Karena alat ukur ini menurut saya yang paling ribet, sama satu lagi. Ya pokoknya yang berindikator tuh. 3 orang boleh. 3 orang boleh, ayo. Biar cepat 3 orang. Ayo. Diameternya makin kecil nggak awal? Apanya? Solusinya dibubut kan berarti kan Diameternya? kecil. Apa yang disesuaikan? Kalau ketika dibubut, diameternya kecil. Apa yang disesuaikan dengan klep, dengan katup? Nah, itu nanti materinya ada lagi. Oh berarti ada materinya. Itu nanti di katup ada. Di katup, di overhaul ada. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Mas, kalau semisal yang ini kan yang kita yang diukur ini kan Mas, ditaruh di blok. Nah, semisal yang melakukan ada kayak oleng atau aus tuh di bagian sini gimana Mas? Kan pasti mempengaruhi semua nih. Apanya? Oh, bagian flip block ya? Bagian ini nih yang kan buat tumpuan yang ini V-block. Semisal ini yang kan kita ngukur kan yang sini kan fokusnya ke sini kan. Nah, kalau semisal ininya yang ada kerusakan gitu Mas. Kalian ngukur nggak cuma satu nanti. 1, 2, 3, 4. Kalian cari hasilnya. Kalian ratakan. Ketika emang itu kolengannya cuman bedanya cuma